Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Araub, saya guru PAI di SD Negeri Sisir 06 Batu. Hari ini Senin tanggal 27 November 2023, saya akan melaksanakan PPL pertama modul ajar 1 dengan judul tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang mohon dipimpin doa. Arlen? Siapkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Arlen. Nanti yang. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Andi Pratama. Nah, mari kita doakan Rizky yang sakit agar diberi kesehatan. Juga Hazard, kita kan nggak tahu, mungkin dia gak izin di antara bolos atau oke, kita doakan juga Hazard biar cepat sembuh. Ya, sembuh dari kemalasan. Oke. Kesepakatan kelas, sesuai kesepakatan kelas kita harus saling menghargai. Ya. Bagaimana saling menghargai ketika ya jangan berisik, tertib, juga harus bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Ya. Nah, sekarang motivasi belajar. Ingat, ada perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau merasakan pedihnya, susahnya belajar, ya, kita gak mau syoro belajar, maka dia akan merasakan pedihnya kebodohan seumur hidupnya. Oke, selanjutnya kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tujuan pembelajaran kita sekarang adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Oke, beserta penyelesaiannya. Apa sih? Tanda-tanda balik itu kan ada berbagai masalah yang kita hadapi. Ya. Nanti kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih beserta penyelesaiannya. Nah, untuk asesmennya, karena kita sekarang project based learning, jadi tugasnya itu menyelesaikan permasalahan. Nanti Pak Guru dikasih ininya, tesnya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Peserta didik mampu menjelaskan balik secara bahasa dan istilah. 2. Peserta didik mampu mengemukakan konsep penting balik yang menyertainya. 3. Peserta didik mampu membedakan tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. 4. Dengan permasalahan yang diberikan, peserta didik mampu memecahkan permasalahan tanda-tanda balik secara berkelompok. Apa yang kalian ketahui tentang balik? Apa? Men. Oke, men. Terus apa lagi? Sunat, mimpi, basah, hamil, oke. Mengeluarkan mani. Oke, ada yang mendekati. Yang saya tanyakan itu balik. Yang kalian jawab itu adalah tanda-tanda balik. Ya, tanda-tanda balik itu tadi yang diucapkan pertama apa? Haid, mimpi basah,
Nah, sedangkan balik itu sendiri secara bahasa artinya sampai. Secara istilah berarti sudah mencapai kedewasaan. Dengan tanda-tanda tadi, mimpi basah, keluar mani, haid. Nah, itu berarti kita sudah dewasa, sudah balik. Nah, terus bagaimana kalau sampai sekarang umur berapa kalian? Oh, masih 10 ya. Katakanlah sampai umur 10 masih belum haid atau sudah mimpi basah. Oke, ada sebagian yang sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Pertanyaan, bagaimana kalau belum balik? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda usia baliknya belum. Misalkan belum haid. Nah, sampai umur 15 tahun meskipun belum mengalami tanda-tanda balik, berarti sudah dianggap dewasa. Tasgia, coba baca. Oke, terima kasih. Ayo ini baca. Menurut buku melampaui adalah apabila seseorang telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Oke, terima kasih ya ini. Ya, selanjutnya. Nah, taklif. Apa itu taklif? Lionel baca, tolong. Taklif. Taklif secara bahasa adalah Beban. Mukalaf. adalah seseorang yang telah memenuhi Beberapa kriteria untuk melaksanakan kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari bebannya. Nah, setelah kita mengalami tanda-tanda balik, kita terkena taklif, terkena beban. Beban apa sih? Nah, orangnya disebut mukalaf. Ya. Jadi setelah balik itu kita wajib menjalankan perintah Allah yang tadi udah disebutkan ya. Banyak. Apa tadi? Yang pertama apa? Sholat 5 waktu bener, Rara. Terus menutup aurat yang dibilang Kilbi. Puasa. Yang keempat, belajar atau menuntut ilmu. Sama ya, belajar sama menuntut ilmu. Oke, untuk selanjutnya perhatikan video pembelajaran berikut. Yo, disimak. Kegiatan inti mencari solusi masalah. Ada 4 permasalahan. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 misalnya, jika kamu mengalami mimpi basah, apa yang kamu lakukan? Kelompok 2, jika temanmu mengalami haid di kelas, apa yang kamu lakukan? Kelompok 3, apa yang kamu lakukan ketika pertama kali haid? Kelompok 4, apa hukum khitan sunat bagi laki-laki dan perempuan? Mana kelompok Nathan? Oke, lanjutkan kerjasamanya. Oke. Mana kelompoknya? Ah, kok kecil-kecil? Gak apa-apa, wis. Oke. Ayo cepat, semangat. Boleh. Nyari di mana pun. Di buku ya. Nyari di buku di LKS boleh. Sebagian kamu nyari di buku di LKS, gak apa-apa. Kamu diskusi aja.
Setiap kelompok melihat hasil kerja temannya. Gilir. Ini melihat ke sana, ya. Kelompok ini melihat ke sini. Kelompok ini melihat hasil kerjanya ini. Kelompok ini hasil kerjanya ini muter. Satu orang tapi gak muter untuk menjelaskan. Kali aja ada temennya. Kayak kita ke stang, tahu stang? Jadi ditanya ini apa, ya, ayo muter. Kecuali yang nulis nggak muter, 3 orang muter, 3 orang lihat hasil kerjaannya. Ya, itu ke sana, muternya ke sana. Yang satu orang nggak muter. Udah cepet. Ditanya. Ditanya sama temennya atau boleh kita nambahin. Kalau menurut kalian kurang, ditambahin. Ada yang kurang? Kecuali enggak. Ditanya, kalau sudah nanti muter lagi. Gantian. Ditanya kelompoknya, kita pelajari. Jadi setelah tidak langsung kita mempelajari semuanya. Oke, kalau sudah duduk ke bangku masing-masing dengan metode gallery walk ini kita bisa melihat hasil pekerjaan orang lain. Nah, sekarang coba kelompok 1 presentasikan. Ketika kamu mimpi basah, apa yang kamu lakukan? Mengganti celana dalam dan terus ya mandi wajib. Oke ya. Lihat kelompok 1. Ada yang ditanyakan nggak? Pinter-pinter loh. Sampai gak ada yang ditanyakan. Oke, jika mengalami mimpi basah, apa yang kamu lakukan? Jawaban kelompok ini mengganti celana dan celana dalam. Kedua, mandi besar. Berarti emang ini sudah pinter. Biasanya kita kalau mimpi basah kan suka gelisah. Ini apa? Ya, kita tanya kakak kita atau orang tua kita. Pak, ini aku kencing, tapi kok gak pesing. Nanti diarahkan sama orang tua kita untuk mandi wajib. Ya, sudah lumayan ya. Mandi dulu, baru diganti celananya kan. Gak mungkin ganti celana baru mandi. Ya kan? Oke, terima kasih, cukup. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, ya bagus jawabannya tuh. Pintar, jawabannya bagus. Ya terus. Jika butuh darah pada bocoran. Terus. 4, mengajak teman untuk ke kamar mandi mengganti softtek. Oke, ini jawabannya bagus. Ya, oke ya. Jadi pertanyaannya, ada yang ditanyakan nggak kelompok lain? Wah, pinter-pinter. Apa gak ngerti? Oke ya, jika temanmu mengalami haid di kelas, apa yang kamu lakukan? Pertama, membantu teman untuk menutupi haid. Pakai mau serbet atau pakai jaket ya. Itu artinya apa? Empati. Kita peduli sama teman ya. Yang kedua, menenangkan teman untuk tidak panik. Benar ya, kita harus menenangkan teman agar temannya tidak panik. Karena haid itu adalah siklus bulanan. Sehat sebenarnya, kalau kalian haid itu berarti sehat ya. Ketiga, menutup darah pada bocoran sama dengan nomor 1. Tidak apa-apa. Keempat, mengajak teman untuk ke kamar mandi untuk mengganti
Pembalut. Ya, teman ketika ya ditemenin. Oke, jawabannya udah bagus 3 walaupun 1 sama. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok 3. Ayo siapa, Ra? Mencuci tangan yang berada di dalam sholat. Setelah mencuci, memakai pembalut, mengganti pembalut ketika sudah berjalan. Tidak melaksanakan sholat, tidak menyentuh dan membaca Al-Quran, tidak berdiam di musola. Setelah haid diwajibkan untuk mandi wajib. Oke, terima kasih kelompok Sakura. Apa yang kamu lakukan ketika pertama kali haid? Pertama kali. Kalian gelisah nggak sih? Ya. Kalau gelisah, berarti kita tanya orang tua kita, tanya kakak kita. Nah, ini jawabannya mencuci darah haid yang berada dari celana dalam. Ya, sudah betul. 2, setelah mencuci memakai pembalut, betul. 3, mengganti pembalut ketika sudah penuh darah. Ya, betul. Ketiga, tidak melaksanakan sholat, tidak menyentuh dan membaca Al-Quran, tidak berdiam diri di musola. Setelah haid diwajib untuk mandi wajib. Nah, yang kedua itu tidak berkaitan dengan solusi yang dikeluarkan, ya. Tapi yang jelas kita tanya orang tua kita, guru, ya. Tapi jawaban 2-nya 1, 2, 3-nya betul. Oke, terima kasih kelompok Sakura. Selanjutnya kita kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota Grand Heaven, anggota Rifki Nathan, Andi, Jampi, kelompok 4. Apa hukum kaitan laki-laki dan perempuan? Harus sholat 5 waktu. 2, tidak boleh berzina. Sholat 1, 4 menutup aurat. 5, Oke. Nah, untuk kelompok 4. Apa hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan? Jawabannya harus sholat 5 waktu. 2, tidak boleh berzina. 3, sholat fardu. 4, menutup aurat. 5, mencari ilmu. 6, mandi wajib. Harus sholat 5 waktu sama sholat fardu, apa bedanya? Ini jawabannya jakasam bung. Tidak nyambung. Ya. Apa hukum khitan? Apa hukum sunat bagi laki-laki dan perempuan? Ada yang bisa menjawab? Gak masuk. Apa? Bagi laki-laki? Masuk. Jangan, jawabannya bukan masuk ya. Sunat bagi laki-laki itu wajib ya, untuk kesehatan juga. Nah, sunat buat perempuan adalah menurut dokter tidak disarankan karena akan mengganggu kalian. Kalau memperhatikan semuanya, kalian insya Allah bisa menyelesaikan 4 permasalahan ini ya. Jawaban terbaik kelompok ini ya, karena mengeluarkan empati. Kita harus peduli ketika teman merasa ya. Tapi ini juga kedua rapi, bagus. 1, 2, 3 sudah betul. Kelompok ini ketiga pala harusnya serius. Kelompok 4 jakasem bung. Jawabannya tidak nyambung. Sekarang coba mimpi basah. Nah, terus
berumur 15 Aisyah itu mimpi-mimpi balik apa saja? Bagi perempuan, tadi bagi laki-laki. Haid terus? Mimpi basah. Ya terus? Genap 15 tahun. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Pembelajaran? Tidak. Pinter-pinter. Nah, ada tugasnya. Nanti saja dikerjakan di rumah. Oke, untuk pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa di rumah juga tetap belajar walaupun sekedar 5 menit. Nah, yang penting dibaca. Oke. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya. Oke, coba Lionel dipimpin doa pulang. Akhirul masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Arauf, saya guru PAI di SDN Sisir 06 Batu. Pada hari ini Rabu tanggal 29 November tahun 2023 saya melakukan praktek pertama P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema cegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, belum memulai pembelajaran, Zaki dipimpin doa. Persiapan. Terima kasih Jaki. Oke. Untuk selanjutnya Adsen, Fania Nabila Triksi. Oke ya. Hadir semua. Oke, selanjutnya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita apa? Harus saling menghargai. Ya, jangan cengengesan, jangan berisik. Terutama kita harus bekerja sama dalam kelompok. Oke. Selanjutnya motivasi belajar Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, ulama besar kita, pernah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya menuntut ilmu, maka dia akan mengecap kebodohan seumur hidupnya. Oke, untuk nyanyi pelajar Pancasila, Zia pimpin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila dengan hitungan 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berahlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Zia. Nah, tujuan pembelajarannya itu tentang penguatan proyek pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dengan tema kekerasan seksual. Oke, apa itu? Nanti kita pelajari bersama ya. Nanti asesmennya formatif dan sumatif. Tujuan pembelajaran pertemuan ini adalah 2. Pertama, peserta didik memahami definisi, jenis dan bentuk kekerasan seksual. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan persoalan kekerasan seksual. Apa yang kalian ketahui tentang kekerasan seksual itu apa sih? Pembulian. Bully apa dulu yang spesifik?
Itu kalau bully ada sendiri. Bully ada sendiri. Apa ya kamu, Fania? Perkosaan itu kan semua umum pasti tahu. Nanti ada hal yang kita ternyata ini masuk kategori kekerasan seksual. Sebelum ke pembahasan kekerasan seksual, nah, kita harus tahu dulu. Ya, kita akan melakukan 4 kegiatan. Nah, yang pertama, kegiatan pertama itu tahap identifikasi ya, yang sekarang. Nah, nanti apa itu kekerasan seksual? 2, diskusi kasus kekerasan seksual. 3, hasil analisa video pengamatan video formatif. Yang kedua, tahap kontekstualisasi. Yang ketiga, tahap aksi. Ngapain aja sih tahap aksi? Tahap aksi itu pertama kalian nanti setelah ada pembekalan tentang kampanye di kelas-kelas. Ya, ngasih tahu tentang bahaya kekerasan seksual di kelas. Nah, yang ketiga juga itu berkaitan nanti kita membuat poster tentang kita nanti posternya ya ditampilkan di ruangan sekolah biar teman-temannya tahu. Langsung ke materi, tolong dibaca. Ya. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan. Setiap perbuatan yang merendahkan seseorang, menghina seseorang, melecehkan seseorang atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi. Tahu fungsi reproduksi? Tahu. Karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis. Psikis itu kayak mentalnya. Iya, mentalnya down. Psikis atau fisik. Bisa dan fisik. Ya, cacat atau apa, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi orang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Biasanya kalau terjadi kekerasan seksual ini malah kita jadi malas ke sekolah. Kekerasan seksual itu bisa dilakukan oleh orang terdekat. Bukan harus curiga ke orang terdekat. Guru bisa aja. Banyak kasusnya. Iya. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan lalu teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Verbal itu apa? Ucapan. Kekerasan seksual yang berupa ucapan. Apa? Jaki lihat cewek cantik. Wit. Itu sebenarnya sudah masuk kekerasan seksual. Itu kalau bahasa Inggrisnya disebut catcalling ya. Kalau nggak terima itu bisa. Terus bagaimana kalau menerima? Double gitu. Ya, kita jangan mau direndahkan. Non fisik bagaimana? Memukul. Non fisik selain fisik. Mengatakan juga sama ya. Bisa non fisik, nanti ada. Nah, sekarang yang fisik. Fisik apa? Colek-colek. Kamu cantik gitu ya. Mau ke cewek, mau cowok. Yang keempat, daring. Ya, secara online kekerasan seksual. Kadang misalkan, Jaki kamu kalau nggak mau belikan saya cilok? Saya ya kasih hubungan juga, Pak. Bukan. Nanti apa? Foto telanjangmu saya kirim. Nah, itu kekerasan seksual. Secara daring. Oke, mari kita ke. Berarti itu daring. Jadi bentuknya itu ada berapa? 4. Pertama, Seksual, non-fisik. asing. Mari kita lihat contohnya. Vira baca yang satu. Yang kedua, ayo baca. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. 3 dia. mengirimkan lelucon foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya. 4%. Menguntit, mengambil dan menyebar informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. 5. Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain atau seperti saat
penerimaan siswa, Mengintip orang yang sedang berpakaian. Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. Apa contohnya? Nah, buka rok cewek. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. Apa Sen? Memaksa orang untuk melakukan aktivitas sesuatu, melakukan percobaan pemerkosaan. Jelas ya? Nah, lihat contohnya. Yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gender korban. Lihat, cowok kok sukanya nari. Nah, itu sebenarnya udah kategori pelecehan. Iya, karena kita udah gak adil. Bias gender namanya. Kan kalau nari itu gak lihat dia cowok cewek. Iya. Lihat ininya. Cowok kok sukanya nari, kan ngeledek. Udah ngeledek itu masuk pelecehan seksual. Terus lihat, cewek kok rambutnya pendek. Kenapa kan Pak harus pendek kan Pak? Ya, gak apa-apa. Lihat, yang kedua, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Jelas ya itu ya. Jadi kalian sambil bayangkan bagaimana nanti membuat posternya ya. Menyampaikan rayuan, lelucon atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Hai cantik, itu pelecehan seksual. Sweet. Ya udah apa balik habis ini kalau aku bilang aku jadi aku bilang gini. Aku tuh di negara kamu. Nah, itu pelecehan seksual. Kata siapa ini? Peraturan pemerintah, peraturan kementerian juga. Pak, ini bukannya tapi baik ya Pak. Cantik kan itu menyapa Pak. Beda. Nah nyapa itu nyapa tayun. Siap. Oh jalan di kolam. Enggak kan kita gak kenal. Hai cantik. Oh ya Pak. Gak nerima kan? Nah itu dia. Kalau sama teman, cantik kan? Terus tiba-tiba diginiin. Minta nomor teleponnya dong. Ya sama itu kayak gitu. Kan gak kenal kan? Iya. Nah itu gini kasih dong. Kalau kenal kan biasa, hai cantik karena tahu. Ya Pak. Itu cuma basa-basi kan? Enggak kalau kenal kan basa-basi. Dia cantik padahal basa-basi. Tapi kalau gak kenal, hai cantik berarti ada maunya. Pak tapi Bapak aku berapa Lihat, yang keempat, menatap korban dengan nuansa seksual yang tadi. Lihat orang. Memandang terus. Kan tahu Pak itu nomornya siapa Pak. Terus itu dia itu suruh ngapa gitu Pak. Enggak boleh Pak. Nggak boleh. Terus ada yang ngeser-ngeserin fotonya dia loh Pak. Itu gak boleh. Itu selain walaupun misalnya gak masuk kategori kekerasan seksual, itu masuk bukan UU, undang-undang Undang-undang anak ITE, internet dan transaksi. Iya pasal berapa itu Pak? Saya nggak tahu. Kan jadi kan Pak. Nggak tahu, tapi yang jelas itu pasal yang tanda kutip bermasalah karena sering digunakan untuk mengkritik. Kan kayaknya banyak nomor itu coba sama langsung sama sekarang itu. Nggak boleh itu. Suruh Bapak kasih fotonya. Minta aku juga mintaan foto gini-gini. Nggak boleh itu kekerasan seksual, bisa dilaporkan. Terus Ya, nah, mengirim pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan. Misalkan Jaki ngirim ke Sandy, misal tentang kamu mau lihat yang lagi viral gak? Nah, kan kayak gini. Video 18 dewasa. Pertanyaanku, bagaimana kalau setuju? Makanya itu kehatian. Aku juga mungkin aja melakukan kekerasan seksual kan? Pembelajaran itu pembelajaran ini untuk saling mengingatkan, bukan saling curiga, tapi saling sadar diri. Aku kalian sadar. Coba dibaca. Kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Tonic immobility adalah keadaan lumpuh sementara yang tak
disengaja, di mana seseorang individu tidak dapat bergerak atau dalam banyak kasus bahkan tidak dapat mengeluarkan suara. Mole 2017. Menurut sebuah studi yang dilakukan terhadap 300 perempuan yang mengunjungi klinik penanganan korban pemerkosaan, 7 dari 10 orang korban kekerasan seksual mengalami tonic immobility yang signifikan. Miller 2017. Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak, atau lari saat mengalami kekerasan. Padahal saat itu mereka masih mengalami tonic immobility. Konsep ini penting untuk kita pahami, supaya kita tidak dengan mudah menganggap bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada korban adalah aktivitas seksual suka sama suka. Karena menganggap korban tidak melawan, berteriak, berlari, ataupun melaporkan saat kejadian. Diamnya korban tidak berarti setuju maupun suka sama suka. Sering ada istilah, misalkan, kenapa orang diperkosa? Karena dia pakai rok. Itu adalah bias gender. Itu keliru, pandangan keliru. Ya. Apalagi terus ada orang korban perkosaan lapor, salah sendiri gak melawan, padahal dia gak melawan itu karena tonic immobility, ya, kelumpuhan sementara. Kalau diperkosa, aku gak tahu ya, kalau orang diperkosa itu jadi ada kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Jadi dia gak ngelawan bukan karena menikmati diperkosa, ya, tapi ada kondisi ini, kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Salah sendiri gak melawan, kan gitu, sering gitu. Ada yang lapor kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya bentuk kekerasan. Apalagi gak pakai pengaman kan ngawur itu. Ya, nggak apa-apa kalau sudah nikah. Oke, udah ya. Lihat, kelumpuhan sementara. Pelaku korban kadang, misalkan orang maksa nyium, langsung dia diam. Bisa lumpuh kan? Mungkin karena kaget kan lumpuh. Iya. Oh. Hah? Bisa ini. Ini kan ada penelitian Mole. Ya, aku kan nggak tahu, tapi ini penelitian. Tapi insya Allah nah, walaupun gak semua, tapi pasti banyak kondisi ketika diperkosa kan diam saja, gak melawan. Selain takut ya ini, ada kelumpuhan sementara, benar, ada takut juga. Oke, selanjutnya. 2. Menyalahkan korban atau victim blaming. Tindakan menyalahkan korban adalah sikap yang menunjukkan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pelaku. Menyalahkan korban terjadi ketika korban diasumsikan melakukan sesuatu untuk memprovokasi atau menyebabkan kekerasan seksual melalui tindakan, kata-kata, atau pakaiannya. Salah satu penyebab minimnya pelaporan korban kekerasan seksual atas kejadian yang dialaminya adalah victim blaming yang dilakukan oleh bermacam pihak, baik itu dari aparat penegak hukum, lingkungan tempat kerja maupun pendidikan, atau bahkan anggota keluarga korban sendiri. Biasanya bentuk victim blaming yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia berkisar pada cara berpakaian korban yang dianggap mengundang, kata-kata perilaku korban yang dianggap provokatif, dan respon korban yang tidak melawan pelaku. Oleh karena itu, bila konsep tonic immobility tadi tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada 2 tingkat. 1. Internal, menyalahkan diri sendiri atau self-blaming yang dilakukan oleh korban terhadap dirinya sendiri. Dan 2. Eksternal, pihak lain menyalahkan korban atau victim blaming yang dilakukan oleh orang lain terhadap korban. Dampak dan tantangan tuduhan palsu atau false asuransion, hal lain yang juga membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan
kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Nah. Tidak hanya itu, banyak korban kekerasan seksual yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Pembebanan pembuktian. Tantangan yang dihadapi korban dan pendamping korban kekerasan seksual juga ditambah lagi dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab pihak korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya. Dari kementerian. Tidak jarang, saat melaporkan ke pihak berwenang, pihak korban yang dituntut untuk mencari identitas dan data lengkap pelaku hingga memberikan rujukan pasal dalam aturan hukum yang bisa digunakan oleh aparat untuk memproses kasusnya lebih lanjut. Perhatikan. Itu LKPD yang pertama. Yang kedua, apa yang kalian temukan video? Non fisik pokoknya yang nggak berkaitan dengan ucapan, sentuhan apa ada kan? Bukan nomor berapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Akatsuki, anggota kelompok Sandy, Safira, Fania, Eza akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual sesuai jenisnya. 1. Bentuk verbal, berperilaku atau mengutamakan barang yang diskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, ataupun identitas gender orang lain. Misal psikis, siulang dan memandang bagian tubuh lain. 2. Untuk fisik, menyentuh, mengusap, meraba, memegang dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. 3. Bentuk non fisik, melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena kepentingan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi orang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nomor 4, bentuk daring, mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan atau meskipun penerima sudah berperilaku. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya. Oh, pinter banget, woi. Oke, terima kasih kelompok Akatsuki. Selanjutnya kelompok. Ayo cepat. Ayo Fit, katanya pakai bahasa Jepang. Tidak ada itu. Aku mana Pak? Amit ya. Di sini aja, Wis. Oke. Let's go. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vita, perwakilan dari kelompok Bismillah Aja. Anggotanya adalah Rizky, Zara, Ika, dan saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual sesuai jenisnya. Pertama, verbal. Bentuknya menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Kedua, fisik. Bentuknya menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium bagian tubuh atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Ketiga, non fisik. Bentuknya seperti menatap korban dengan nuansa seksual. Yang terakhir, jenisnya daring. Bentuknya mengubah foto-foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Demi apa? Demikian arigatou gozaimasu.
Oke ya, ada pertanyaan? Oke, lanjut kelompok 3. Terima kasih kelompok 2. Vita ini. Ayo cepat kelompok 3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kuat sehat semangat alhamdulillah. Anggota kelompok Ayunda Zaki Zia Kansa. Apa Pak? Identifikasi. Gak usah ketawa. Apa Pak? Identifikasi. Identifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual sesuai jenisnya. 1. Verbal, bentuknya menyampaikan rayuan, lelucon atau siulan pada korban perilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi tentang fisik seseorang. Misal lelucon seksis atau siulan. 2. Fisik, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan atau menggosokkan bagian tubuh pada pribadi seseorang. Mengintip orang yang sedang berpakaian, membuka pakaian seorang tanpa izin orang tertentu. 3. Non-fisik, menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seorang tanpa setujuan orang tersebut. 4. Daring, mengirimkan lelucon, foto, video atau audio materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan meskipun menerima materi sudah menegur pelaku. Oke. Jawabannya betul walaupun pronunciation-nya kurang lancar. Oke, tidak apa-apa ya. Ya Pak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya silakan duduk. Terima kasih. Ya Pak. Nah, sekarang kita memasuki tahap terakhir, refleksi. Refleksi itu apa yang kita pelajari tadi? Ayo Ayunda, kita belajar apa tadi? Kita belajar tentang seksual. Apanya seksual? Kekerasan seksual. Terus apa lagi? Ayunda, definisi kekerasan seksual. Terus jenis kekerasan seksual. Terus bentuk kekerasan seksual. Oke, dampak dan tantangan kekerasan seksual. Terus yang terutama kita empati, ya. Empati, kita merasakan penderitaan si korban, ya. Pokoknya tadi kuncinya kita bersama korban sampai pembuktian sebaliknya, ya. Jadi jangan dicurigai ini bohong atau enggak. Sampai ada ternyata korban menipu, nah itu lain soal. Tapi yang penting tetap kita harus peduli sama korban. Oke, untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya itu tentang membuat materi kampanye dan poster. Oke, tidak ada pertanyaan serius? Oke, untuk kita tutup dengan bacaan doa. Siapa doa? Sandy doa. Ayo pimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.